Shalom, saudara sekalian yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Sesuai dengan janji saya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Roh Kudus, tentang karya Roh Kudus, dan secara khusus hari ini akan membahas salah satu karunia yang bersumber dari Roh Kudus. Saudara sekalian, setiap orang yang lahir baru itu dia sudah mendapat karunia Roh Kudus, artinya dia sudah menerima Roh Kudus, dirinya, tubuhnya menjadi bait Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang tinggal dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus memberikan yang namanya karunia. Ada banyak karunia yang bersumber dari Roh Kudus atau yang diberikan oleh Roh Kudus, dan salah satunya adalah karunia bahasa roh. Dan hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kita akan melihat fungsi atau kegunaan bahasa roh berdasarkan 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14, di sini kita akan melihat kegunaan atau fungsi daripada bahasa roh atau karunia yang bersumber dari Roh Kudus. Saudara sekalian, kalau Tuhan memberikan karunia kepada kita, itu bukan karena kita hebat, kuat, tetapi Tuhan jelas punya tujuan. Namanya saja karunia, berarti bukan karena kita layak menerima, tetapi itu semata-mata adalah karena kasih anugerah Tuhan, sehingga Dia memberikan karunia kepada kita supaya kita melayani Tuhan dengan kesanggupan, dengan kemampuan yang dari Tuhan, dan pelayanan kita bisa menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih lagi. Maka Tuhan memberikan yang namanya karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus adalah kemampuan, kesanggupan yang bersumber dari Roh Kudus, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, menjadi berkat lebih luas dan lebih lagi. Nah, kita akan melihat saudara apa yang menjadi fungsi atau kegunaan dari karunia bahasa roh. Nah, saya akan bacakan yang pertama saudara. Fungsi atau kegunaan dari karunia bahasa roh adalah di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-2, di situ dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi fungsi yang pertama dari karunia bahasa roh adalah apa saudara? Fungsinya adalah untuk membangun komunikasi secara pribadi dengan Allah. Ya. Membangun komunikasi secara pribadi dengan Allah. Kan di sini dikatakan dengan jelas, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Jadi bahasa roh punya fungsi untuk apa? Berdoa kepada Allah. Tapi berdoa dalam bahasa yang, dalam terjemahan lain, bahasa yang ajaib, bahasa yang rahasia, bahasa yang mengucapkan tidak mengerti, orang lain tidak mengerti, yang mengerti hanya Roh Kudus dan Allah sendiri. Sehingga di sini dikatakan dengan jelas, ya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi termasuk yang mengucapkan, apalagi yang dengar kalau di hadapan orang lain, sama-sama tidak mengerti, tapi Allah mengerti. Ya. Roh Kudus mengerti. Jadi Roh Kudus sendiri yang ada dalam diri seseorang itu berdoa. Allah Roh Kudus berdoa kepada Allah Bapa. Melalui siapa? Melalui seseorang di mana dia menerima yang namanya karunia bahasa roh. Jadi saudara, fungsi yang pertama adalah fungsi bahasa roh menjadi sarana di mana seseorang itu bisa berkomunikasi dengan Allah dalam bahasa yang rahasia, dalam bahasa yang ajaib. Jadi komunikasi secara pribadi antara dua pribadi, antara orang yang punya bahasa roh dengan Allah sendiri. Bahkan boleh dikata di situ ada 3 pribadi, ya. Roh manusia, roh Allah, tapi juga Roh Kudus dan juga roh Allah. Itu yang pertama. Jadi menjadi sarana komunikasi atau
sarana membangun hubungan dengan Allah secara pribadi. Hal yang kedua, fungsi dari bahasa roh adalah, saya akan bacakan di dalam ayat yang keempat, 1 Korintus 14 ayat 4, demikian firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Hal yang kedua, fungsi atau kegunaan bahasa roh adalah untuk membangun kerohaniannya sendiri. Ya. Membangun kekuatan rohani di dalam dirinya sendiri. Saya percaya semakin banyak mengucapkan bahasa roh, maka rohnya dibangkitkan, rohnya dibangunkan, rohnya dikuatkan. Jadi hal yang kedua, ingat, untuk membangun kerohaniannya sendiri, kerohanian pribadi saudara. Nah, karena fungsinya untuk membangun kerohaniannya sendiri, maka saya percaya semakin dia banyak secara pribadi dia banyak mengucapkan atau berkata-kata dengan bahasa roh, maka rohaninya juga akan semakin dibangun, semakin dibangkitkan. Tapi saudara, ternyata yang namanya bahasa roh itu bukan hanya dalam wujud kata-kata. Bahasa roh juga bisa dalam wujud nyanyian roh, bisa dalam wujud pujian roh, saudara. Ya, nanti kita akan bahas nanti setelah fungsi yang ketiga. Nah, fungsi yang ketiga atau kegunaan yang ketiga dari bahasa roh adalah, ada beberapa penafsir Alkitab, khususnya penafsir dari kitab Korintus ini, mereka berpendapat bahwa bahasa roh itu berfungsi sebagai psikoanalisa atau uraian jiwa, sebagai pengungkapan hati atau pelepasan jiwa. Ya. Karena terkadang seseorang itu karena mungkin terlalu banyak beban, terlalu banyak masalah, tidak bisa mengucapkan apa yang harus diucapkan. Maka bahasa roh itu bisa menolong saudara. Bahasa roh itu bisa membantu untuk bisa melepaskan segala beban, segala persoalan, pergumulan yang ada dalam dirinya yang tidak bisa diucapkan dengan kata-katanya sendiri, tapi dengan bahasa roh, maka itu bisa diungkapkan dan bisa dilepaskan. Ketika seseorang sudah tidak bisa berkata-kata lagi dan Roh Kudus melalui karunia bahasa roh itu, maka dia bisa melepaskan itu, bisa mengungkapkan itu dengan yang namanya bahasa roh. Jadi bisa menjadi relaksasi saudara. Ya, bisa melepaskan beban-beban yang ada di dalam hati yang paling dalam, di dalam jiwanya. Mungkin saudara juga pernah mengalami hal ini saudara. Ketika mungkin beban terlalu banyak datang kepada Tuhan, bahkan ada kalanya saudara, roh itu sendiri menguasai kita, ya. Roh Kudus menguasai kita dan kita nggak bisa mengendalikan, lalu kita berkata-kata, kita sendiri nggak ngerti, orang lain nggak ngerti saudara, dan akhirnya kita bisa merasakan kelegaan yang luar biasa. Jadi 3 hal ini saudara. Jadi bahasa roh itu juga merupakan karunia yang Tuhan berikan, yang berguna bagi setiap anak-anak Tuhan. Untuk kita bisa melayani Tuhan lebih efektif, lebih efisien. Tuhan salah satunya di sini adalah memberikan karunia bahasa roh. Karena karunia bahasa roh tadi berfungsi di mana seseorang bisa berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua bisa membangun kerohaniannya sendiri, tapi juga itu bisa menjadi sarana di mana seseorang bisa melepaskan beban, melepaskan segala pergumulan yang ada di dalam dirinya. Ketika seseorang sudah tidak mampu lagi berkata-kata, maka Roh Kudus itu sendiri ia akan bekerja dan membantu mengatasi segala beban yang ada di dalam hidup kita. Itulah 3 hal saudara. Nah sekarang bagaimana dengan pengalaman Rasul Paulus? Ya. Bagaimana dengan pengalaman Rasul Paulus? Saudara, firman Tuhan ini adalah Tuhan pakai Rasul Paulus untuk menulis firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah boleh dikata ya bagi saya sebagai rasul yang terbesar
dibanding dengan rasul-rasul yang lain. Kenapa saya katakan sebagai rasul yang besar? Karena bukan saja dia dipakai Tuhan mendirikan banyak sekali gereja, dan juga Tuhan pakai untuk menulis banyak kitab di dalam Perjanjian Baru. Jadi sebagian besar Perjanjian Baru justru Tuhan tulis, Roh Kudus tulis itu melalui seorang yang bernama Rasul Paulus. Nah, bagaimana pengalaman Paulus dengan bahasa roh, saudara? Nah, Paulus mengatakan kalau bicara bahasa roh, dia mengatakan dia lebih daripada yang lain. Dia memiliki karunia bahasa roh lebih daripada yang lain, saudara. Bukan hanya Paulus bisa berkata-kata dalam bahasa roh, tapi Paulus juga bisa menyanyi dengan roh, memuji dengan roh, bersyukur dengan roh. Nah, di sini Paulus bersaksi, saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-15, saudara, di dalam ayat yang ke-15, Paulus mengatakan demikian. Jadi, apakah yang harus aku berbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Jadi Paulus bukan saja dia berdoa berkata-kata dalam bahasa roh, tapi dia juga menyanyi dengan roh, memuji dengan roh. Dan bukan saja menyanyi memuji, tapi juga dengan bersyukur, saudara. Bersyukur dengan rohnya. Jadi berkaitan dengan masalah bahasa roh itu Paulus melebihi setiap orang, melebihi orang-orang yang lain. Dan bagaimana Paulus menggunakan bahasa roh itu? Saudara, Paulus mengatakan, ini kesaksian Paulus, ya. Ini kesaksian Paulus. Jadi apakah yang harus aku buat? Kata Paulus di dalam ayat yang ke-15. Jadi apakah yang harus kubuat? Nah nih. Jadi meskipun Paulus punya karunia bahasa roh, bukan saja berkata-kata dalam bahasa roh, memuji dengan roh, bersyukur dengan roh, menyanyi dengan roh, tapi Paulus mengatakan demikian. Jadi apakah yang harus kubuat? Ayat 15, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus punya berkaitan dengan bahasa roh luar biasa. Tetapi Paulus lebih banyak menggunakan bahasa roh ini adalah untuk apa? Untuk ibadah secara pribadi. Membangun kerohaniannya secara pribadi, membangun komunikasi dengan Allah secara pribadi. Paulus menggunakan yang tadi yang namanya bahasa roh, berkata-kata dengan roh, menyanyi roh, memuji dalam roh. Lalu bagaimana dalam pertemuan jemaat? Apakah Paulus juga menggunakan itu? Lah ini apa? Paulus berkata demikian. Aku mengucap syukur, ayat yang ke-18, Paulus mengatakan demikian. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Nah, ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, ini kesaksian Paulus, saudara. Kalau berbicara tentang karunia bahasa roh, Paulus itu luar biasa lebih daripada orang lain. Bukan hanya berkata dalam bahasa roh, Paulus juga dapat karunia menyanyi dalam roh, memuji dalam roh, bersyukur dalam roh. Tapi Paulus mengatakan bahwa itu lebih banyak digunakan dalam membangun dirinya sendiri, dalam berkomunikasi dengan Allah secara pribadi. Tetapi dalam pertemuan jemaat, Paulus lebih suka mengatakan 5 kata yang dimengerti daripada beribu-ribu kata yang lain. Saudara, saya akan baca ya, ini ada Alkitab bahasa Yunani. Saya akan membacanya langsung bahasa Yunaninya, saudara, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 5. 1 Korintus pasal 14 ayat 5. Demikian ya, ini dalam bahasa Yunani. Telo de pantas
humais lalen glosais, malon de hina profeteute, meson de ho profeteu won, he holalon glosais, ektos hei me dier me newe, hinai eklesia oikodomen labe. Saudara, menurut saudara itu bahasa apa? Mungkin saudara bingung dengan ucapan saya banyak ngomong. Itu bahasa Yunani, saudara. Mungkin saudara nganggapnya saya berbahasa roh. Enggak, saudara ya. Itu bahasa Yunani. Saya banyak mengucapkan bahasa Yunani dan tidak ada yang bisa mengerti. Tetapi kalau saya ngomong satu kata, bertobatlah, saudara bisa langsung ngerti. Nah, demikian juga dalam bahasa roh, saudara. Ketika kita mengucapkan bahasa roh, kita nggak ngerti, orang lain nggak ngerti, ya, kita ucapkan di sembarang tempat, maka seperti kata Rasul Paulus, saudara, maka itu kurang berfungsi, kurang berguna. Tetapi dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka itu sangat berguna. Jadi cara menggunakan atau cara kita mempraktekkan bahasa roh, ternyata kita juga harus belajar dari Rasul Paulus. Meskipun Paulus memiliki bahasa roh yang luar biasa, tapi dalam mempraktekannya Paulus, saya akan kembali bacakan. 1 Korintus 14 ayat 18-19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi saudara, kembali bahwa bahasa roh itu sangat berguna. Kan itu adalah salah satu karunia yang Tuhan berikan, kelengkapan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa memuliakan Tuhan lebih lagi, bisa melayani Tuhan lebih efektif, lebih efisien. Tapi ternyata dalam penggunaan perlu yang namanya apa? Kebijaksanaan, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita juga semakin menjadi berkat, hidup kita boleh semakin memuliakan Tuhan dimanapun kita berada melalui bahasa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tuhan memberkati.